visualisasinya. Mungkin bisa bergeser sebelah sana yang tidak terlihat, silakan saja. Kita akan lakukan kurang lebih sekitar 40 menit ke depan, insyaallah ya. Bismillah, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah merasakan Ramadan pada tahun ini dengan keadaan sehat, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang terbaik di Indonesia siapapun dia, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dan kita harus berkontribusi yang terbaik berdasarkan keyakinan kita. Dan insya Allah hari ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana sebuah mental berkelimpahan, bahagia, sukses dan mulia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, ada sebuah simulasi yang kami lakukan dan ini ternyata hasilnya luar biasa. Ternyata siapapun yang ada di dunia ini, Anda ataupun saya, ketika menjalani sunnatullah, maka Allah akan memberikan yang terbaik berdasarkan sunnahnya. Contoh sederhana seperti ini. Balon terbang bukan karena warnanya, balon terbang karena isinya. Itu sunnatullah. Walaupun warnanya merah, indah, walaupun warnanya putih, hijau, biru, dan sebagainya, tapi kalau isinya air tidak terbang dia. Tapi walaupun warnanya hitam, kalau isinya gas terbang. Itu sunnatullah. Tidak ada gunung yang lebih tinggi dari lutut Anda selama Anda mendaki puncaknya. Itu sunnatullah. Jadi kalau kita sudah sampai puncak gunung, insya Allah lutut kita lebih tinggi dari gunung manapun. Sunnatullahnya adalah kita harus di atas puncaknya. Dan hari ini saya akan mencoba membahas tentang sunnatullah untuk kemaslahatan dan peningkatan karir, termasuk peningkatan kompetensi kita. Kita dikenal, sekali lagi, kita dikenal ternyata bukan karena menerima. Kita dikenal, dicintai, dirindukan ternyata berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan dan pengalaman kita. Kita dikenal justru karena memberi, bukan karena menerima. Sekali lagi, suatu hari kami melakukan sebuah penelitian. Ketika sebuah kamar kecil dituliskan, tolong matikan lampu kamar kecil ini setelah Anda memakainya, yang terjadi adalah hanya 20% yang mematikan lampu kamar kecil ini, walaupun tulisannya bagus, tulisannya sopan. Tolong matikan lampu kamar kecil ini setelah Anda memakainya. Hanya 20% yang tergerak. Itu pun karena dia orang baik atau sudah menjadi kebiasaan dia. Tapi ternyata ketika kami rubah tulisannya menjadi tulisan yang memberi bukan meminta, yaitu tulisan semoga yang mematikan lampu kamar kecil ini diberkahi dan dipanjangkan usianya, terjadilah perubahan. Semoga yang mematikan lampu kamar kecil ini rezekinya gampang, jodohnya mudah. Itu memberi. Dibanding dengan tolong matikan lampu kamar kecil ini setelah Anda memakainya. Sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan tangan kanan saya. Yang sebelah sana nggak melihat, nggak apa-apa. Perhatikan saja. Perhatikan tangan kanan saya. Jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. Kan saya bertanya. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. Artinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan dallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kau mengatakan sesuatu sedangkan kau tidak mengerjakannya? Artinya, saya dan Anda dinilai karena action kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena pengalaman kerja Anda. Seorang tukang sapu protes sama bosnya, bos, saya 10 tahun kerja di sini bos, kenapa gaji saya kalah dengan manajer yang baru masuk bos? Manajer itu masih muda, dia seusia anak saya, baru masuk, gajinya lebih gede dari saya yang sudah 10 tahun kerja di sini. Yang benar aja bos, gak adil. Nah, itu kata tukang sapu. Kemudian tukang sapu dipanggil oleh bosnya. Sini pak, bapak kerja mulai tahun berapa? Tahun 2004 bos. Sekarang tahun berapa bapak? 2014. 10 tahun bos. Bapak pertama kali di sini kerja sebagai apa? Saya tetap tukang sapu. Sekarang saya istiqomah sebagai tukang sapu. Maka apa yang dikatakan oleh bosnya? Mohon maaf bapak tidak bekerja selama 10 tahun. 10 tahun bos, 2014 bukan 2004. Bos, matematika bisa kan? Enggak. Bapak tidak bisa bekerja 10 tahun. Bukan bekerja 10 tahun, tapi bapak bekerja 1 hari diulang-ulang selama 10 tahun. Itulah bedanya pengalaman kerja dengan masa kerja. Pengalaman kerja dengan masa kerja itu bedanya adalah seberapa besar permasalahan yang diselesaikan. Itu membuat seorang punya kompetensi. Dan hari ini kita akan bahas tentang makna kompetensi itu sendiri. Ternyata kita dikenal karena memberi. Kita dikenal karena memberi, bukan karena menerima. Perhatikan baik-baik.
Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak hal yang hari ini kita pelajari. Ternyata saya mempelajari, kalau Anda sering meminta hutang, maka Anda tidak dihargai oleh banyak orang. Orang yang sering berhutang itu dihindari oleh banyak orang. Namun orang yang suka memberi dirindukan. Jadi kalau ada anak yang selalu memberi orang tuanya, selalu mengirimi orang tuanya, ketika lebaran belum pulang ditelepon, "Mas, pulangmu kapan? Kapan kamu mulai kapan, Nak?" Tapi kalau setiap kali telepon ngutang, nggak usah pulang, nambah-nambahin masalah. Nah itu, jadinya ya. Jadi ternyata orang-orang dikenal itu karena memiliki mental berkelimpahan. Ini adalah Midas touch, sentuhan emas. Penelitian dari seorang Donald Trump dan Robert T. Kiyosaki. Anda mungkin pernah membaca bukunya. Mereka meneliti lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia. Kenapa ada orang yang lulusan dari Harvard University, ada lulusan dari IPB, UI, dan seterusnya. Kalau penelitian kami, secara sekilas lah orang-orang yang di sekitar kita, kalau mereka adalah orang-orang yang sukses secara finansial, secara emosional, dan tentu kalau saya tambah secara spiritual. Perhatikan baik-baik. Ternyata itu bisa diwakili atas 5 jari kita. 5 jari saya. Perhatikan baik-baik. Bukan simulasi yang tadi, berbeda. 5 jari saya, perhatikan baik-baik. Kalau Anda Ramadan ini ingin menjadi sebagai bulan transformasi, bulan perubahan, mulai dari jempol Anda. Mulai dari jempol Anda. Jempol ini ternyata adalah sentuhan emas yang pertama. Anda harus sering mengapresiasi orang, menghargai orang, bersyukur, mengungkapkan kebahagiaan, memberikan kontribusi, memberikan penghargaan, kontribusi, syukur. Itu ternyata satu hari kalau Anda membaca buku The Magic ini salah satu buku fenomenal yang ditulis oleh Ron Nabai, pengarang buku Secret. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, dia cukup kaget dengan tulisan yang dia baca di Injil dia. Orang yang memiliki apa yang dimilikinya akan ditambah, dan orang yang tidak memiliki apa yang dipunyai akan diambil. Dia cukup bingung. Yang punya ditambah, yang nggak punya malah diambil. Ini nggak adil. Ini nggak adil, kata dia. Dia bertanya dengan ahli-ahli agama di Amerika, dan dia temukan jawaban ini di tokoh agama Islam. Tokoh agama Islam berkata, di dalam Al-Quran Al-Karim, firman Allah di situ ada di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau mau bersyukur, aku tambah nikmatku atasmu. Kalau mau kufur, azabku pedih. Dan ini ternyata diteliti oleh Rondawe. Seorang karyawan, seorang staf, seorang leader maupun manajer yang ketika dia berkata seperti ini, terima kasih ya Allah, saya diterima di perusahaan Ponoko ini, atau saya diterima di perusahaan yang hebat ini. Terima kasih Allah, pimpinan saya baik, teman-teman saya kompak. Subhanallah, terima kasih Allah karuniamu ini. Maka lihatlah keajaiban yang terjadi. Dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di titik itu. Dibanding dengan dia bilang ini, dasar pimpinan gak jelas, teman gak jelas. Ini perusahaan apa ya? Beda dengan perusahaan saya yang dulu, tahu emas saya gak keluar dulu, ya Allah, ya Allah. Nah, orang yang ngomong seperti itu kayaknya biasanya gak naik tuh. Ketika pulang ke rumah dia ngomong ke istrinya gini, Bu, terima kasih Bu ya atas doanya. Ayah dipercaya oleh pimpinan ayah. Jadi satu pekerjaan belum selesai, itu saya sudah dikasih amanah baru. Ayah itu dipercaya, sehingga pekerjaan ayah lebih banyak daripada pekerjaan karyawan yang lain. Terima kasih Bu ya, ini pertanda baik untuk ayah. Itu orang yang bersyukur. Orang yang kufur, nah bila tadi gak adil Bu. Satu kerjaan belum selesai, udah dikasih lagi kerjaan baru. Gaji saya nggak naik-naik, ini namanya zalim. Kalau dizalimin, bener-bener ini perusahaan zalim, pimpinan zalim. Makanya ketika Anda berangkat kerja, satu yang kehilangan yaitu keriduan istri. Dan istri yang tidak ridho atas pekerjaan Anda, di atas sebentar lagi, kalaupun gaji Anda naik, hutangnya lebih banyak daripada gaji itu. Apa yang terjadi? Ini penelitian sederhana, dan kami melakukan penelitian sederhana. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda mau praktekkan sederhana tentang jempol ini, silakan ya. Jempol dengan begitu tidak. Praktekkan saja, ada kiai, ada ustadz, ada pimpinan Anda, ada teman Anda datang, Anda bilang ini, Pak silakan masuk Pak, dulu Pak, mau dirasakan dinikmati, pasti senang karena jempol. Ada rubah jadi 7.
masuk kan? Gitu ya. Pasti berubah. Kalau perlu duduk habiskan ya, langsung dikecap ya. Jadi ternyata syukur, apresiasi. Perhatikan baik-baik yang sederhana nih. Akimen, seorang laki-laki yang sudah lumpuh selama 30 tahun dia lumpuh dan dia tidak merasakan bagaimana dunia yang luas karena dia ada di tempat tidur. Tapi yang perlu Anda tahu, seorang Akimen di Citerep, Kalapan Nunggal, Kabupaten Bogor, ketika dia lumpuh, istri meninggalkan dia, pertama yang dia lakukan adalah mau bunuh diri. Kenapa? Karena hidupnya sudah tidak berada lagi. Kedua, dia berpikir, kata guru ngajinya, orang yang bunuh diri itu tidak akan pernah masuk surga. Makanya dia bilang, oh nggak jadi deh kalau gitu. Apa yang terjadi? Dia berprofesi baru, membuat tempat nasi, berboko, bakul. 1 bulan 70 buah, 1 buahnya 7.000. Berapa hasilnya? 490.000. Tapi apa yang terjadi? Seorang Akimen hari ini lebih bahagia daripada kita. Kenapa dia lebih bahagia? Karena dia tidak memikirkan apapun kecuali berpikir bagaimana caranya berbakti kepada Allah sebelum azal menjemputnya. Dan yang luar biasa adalah Akimen ini ternyata ketika sore hari, sebelum ada program Order sebuah Dewa Jos, dia sudah hatam Al-Quran 1 bulan sekali. Makanya hari ini, Ramadan ini, indikatornya kalau Anda bisa baca Quran, kok gak hatam, berarti di luar Ramadan, insya Allah pasti tidak. Ramadan ini, zuhur Anda rajin, itu indikator. Bagus, berarti Anda bisa. Dan apa yang terjadi? Akimen ini turun dari tempat tidurnya, itu pakai alat yang dinamakan bambu tua. Nah, bukan lift, bukan eskalator. Turunnya susah, naiknya susah. Sholat duha, bagian dari kebutuhannya. Sholat tahajud, bagian dari kenikmatannya. Apa yang terjadi? Akimen, seorang aki-aki yang hidup di Citerep, Kalapan Nunggal, dekat pabrik semen di sana. Apa yang terjadi? Dia ketika sore hari sebagai bagian dari rasa syukurnya, dia tidak tidur setelah asar. Namun dia mengajarkan ngaji untuk anak-anak kecil di sekitarnya free. Jadi sudah ratusan alumni yang bisa membaca Al-Quran dari sentuhan tangannya, sentuhan emas yang pertama, berkontribusi, apresiasi, jempol. Nah ini Akimen adalah sosok sederhana yang ketika saya bertanya dan membawa keluarga saya ke rumahnya, maka dia menasihati, ingat Paris, hidup itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Usia Rasulullah 63 tahun. Walaupun Paris punya mobil, punya rumah, tetap ditinggalkan. Semua orang akan ikhlas kematian Paris. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Karena mereka memang tidak perlu menemani. Mereka hanya bisa menerima warisan. Artinya adalah sebelum Anda sadari, mari kita berprinsip. Hari ini siapapun Anda tidak akan pernah hidup bahagia kalau Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Dalam konteks egois. Oke, kita lanjut. Di dalam mata Anda, ini penelitian terbaru, Bapak Ibu sekalian, di dalam buku yang berjudul The Miracle of Endorphin, karangan Sergio Riyama, sesuai dengan apa yang tadi diperhatikan Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Suatu hari Rasulullah berkata pada para sahabatnya, sahabatku, sebentar lagi ada calon penghuni surga yang akan datang ke majelis kita. Sebentar lagi akan hadir calon penghuni surga. Coba lihat bagaimana para sahabat menunggu. Siapa ya? Siapa ya? Tiba-tiba datanglah seorang wanita kepada Rasulullah, dan wanita ini berkata, Rasul, tolong doakan aku ya Rasul. Doakan agar aku sembuh dari ayam ya Rasul. Aku malu kalau aku kambuh, auratku terbuka kemana-mana ya Rasul. Doakan aku sembuh ya Rasul. Coba lihat, Rasulullah bersabda, wahai ibu, maukah aku doakan agar kau menjadi orang bersabar, karena orang yang bersabar pahalanya surga. Mau Rasul, doakan saja aku jadi orang yang bersabar ya Rasul, biar aku dapat surga. Tapi doakan ya Rasul, agar ketika aku kambuh, auratku tidak terbuka kemana-mana. Oke, saya doakan ya Allah, mudah-mudahan kau menjadi orang yang bersabar, dan ketika engkau kambuh, maka Allah menjaga auratmu. Apa yang terjadi? Itulah NLP, Neuro Linguistic Program, bahasa yang luar biasa. Coba Rasulullah berkata seperti ini. Saya khusus sekalian, sebentar lagi ada orang yang punya sakit ayam, ya kan? Biasanya kalau sakit ayam itu kalau kabur itu dia bisa menutup auratnya. Jadi dia mau datang sini kita doa, yuk kita tunggu dia. Bagaimana? Dengan kata-kata sebentar lagi ada calon penghuni surga yang akan datang di hadapan kita. Lihatlah, itu adalah kekuatan dari berbagi empati.
Hipokampus itu ternyata menghasilkan hormon endorfin yang 6 kali lebih kuat daripada morfin. Perhatikan baik-baik. Pemain sepak bola yang baru memasukkan gol ke gawang lawan, itu endorfinnya muncul. Itulah yang membuat ketika dia lari susah dikejar, dan ketika dia terjatuh tidak sakit, ketika ditimpa teman-temannya tidak marah. Ya. Dan ketika dia berseluncur di atas rumput, ternyata tidak luka. Kenapa? Ada endorfin yang punya kekuatan 6 kali lebih kuat daripada morfin. Coba kalau dia masukkan golnya gagal, ditimpa teman-temannya pasti kena. Ada bayangan itu? Begitu juga orang yang melahirkan. Ketika melahirkan pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, sedemikian sakit dia. Setelah bayinya keluar, langsung hilang semua sakitnya. Kenapa? Ada endorfin yang muncul 6 kali lebih kuat daripada morfin. Bagaimana morfin yang ada di tubuh kita muncul, yang bisa mematikan virus-virus yang ada di tubuh kita dan bakteri? Ini lihat. Rumus yang pertama adalah tangkap basah kebaikan. Apresiasi sepak mobil. Apresiasi tangkap basah kebaikan. Kenapa begini bahagia? Kenapa anak kecil ini bahagia? Karena dihargai. Endorfinnya muncul. Oh, lihat tuh. Bahagia. Endorfin, lihat nih. Kenapa bapak dan anak ini bahagia? Karena mereka bukan atas berat badan, tapi karena kebahagiaan. Karena kebahagiaan. Lihat, bapaknya nih kebangetan. Tuh, lihat tuh. Kakinya diangkat, didorong sama anaknya. Tuh. Artinya apa? Artinya adalah mulai sekarang doa anak kita sama dengan dulu. Kama Robbayani Shogiro. Karena itu koleksilah foto-foto dan film-film ketika anak Anda dan Anda ketika dia masih kecil, sehingga ketika dia menikah berikan CD ataupun hadis 1 giga. Ini kehidupan ketika kecil. Lihat, biar kamu ingat. Nah itu lu mengingatkan. Kama Robbayani Shogiro tanya, bagaimana orang kamu ketika kecil? Nggak ngerti ya. Mama nggak pernah ceritakan? Enggak, bapak itu keluar kota terus. Itu ditugaskan 2 minggu sekali pulangnya. Oke, sekarang semua ya. Jempol udah ya. Seberapa besar Anda memberikan apresiasi, seberapa besar Anda bersyukur, seberapa besar Anda berkontribusi, itu membuat kita jauh lebih mudah karirnya, jauh lebih mudah keberadaan hidup kita dirasakan daripada ketika kita suka meminta dan suka membicarakan kejelekan orang lain. Oke, yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk ini adalah bukti dari integritas, komitmen, ketegasan. Jadi orang yang percaya diri, yang tegas, itu jauh lebih dihargai daripada orang yang ragu-ragu. Kalau Anda nggak percaya, kenapa orang gila jarang tertabrak mobil? Karena orang gila ketika nyebrang percaya diri. Itu aja. Itu aja. Profesor yang nyebrangnya ragu-ragu, kalau beliau profesor ditabrak sama angkot. Jadi ingat, integritas, percaya diri. Jadi Anda harus percaya diri. Kalau Anda tidak percaya diri, Anda akan menjadi bagian dari impian orang lain. Bagaimana Anda bisa percaya diri? Syaratnya adalah Anda tahu diri, sadar diri dan tahu diri. Itu adalah penting. Jadi kalau Anda tahu Rasulullah ketika lomba lari bersama Hasan Hussein, maka Rasulullah tahu diri bahwa Hasan Hussein itu pasti anak-anak. Maka Rasulullah itu tidak memakai kecepatan maksimalnya, sehingga Hasan Hussein menang, sehingga cucunya senang. Nah, itu tahu diri. Tapi kalau Rasulullah tidak tahu diri, pasti lari dan lebih cepat daripada finish. Yes, aku menang. Cucunya tidak pernah merasakan bangga. Itulah kenapa ada seorang ayah yang tidak pernah membuat anaknya bangga, karena setiap kali main bulu tangkis ayahnya selalu menang, tidak pernah kalah. Sama, saya main peta umpet sama anak saya, Aisyah, usia 3 tahun. Yang namanya anak 3 tahun peta umpet, itu pasti kepalanya saja yang ngumpet, tubuhnya masih ada. Dan udah gitu saya bilang, sudah belum? Dia bilang, belum. Kan kasih tahu tempatnya kan? Saya sudah belum, sudah belum. Tapi karena saya tahu diri dan sadar diri, maka saya ngerti. Saya harus pura-pura tidak lihat dia dulu. Mana ya? Ada suara, saya tahu. Mana ya? Kemudian saya berusaha mencari kamar sebelah yang tidak ada orangnya. Aduh, kemana ya? Hebat banget sini ngumpetnya. Kemana ya? Itu padahal dia itu ngumpet, ikut sisa belakang saya. Saya titik. Habis saya gini, kembali lagi ke tempat lagi gitu. Artinya adalah terkadang kita harus mengerti
Ketika Anda memiliki integritas, bukan berarti tegas tanpa syarat. Integritas adalah memutar 180 derajat karakter munafik. Ayatul munafiqin salasun, idza hadasa kadzdzaba. Apabila berbicara, bohong. Jadi kalau Anda melihat orang sudah bohong, maka berarti dia tidak bisa dipercaya. Yang kedua, wa idza wa'ada halafa. Apabila berjanji, ingkar. Kalau dia sudah ingkar janji, tidak bisa dipercaya. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah berkhianat, tidak bisa dipercaya. Tinggal ini karakter munafik itu jelas. Idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada halafa wa idza tumina khana. Dan ketika integritas ini berarti adalah aku berbicara atas kejujuranku, aku berjanji dan aku tepati, dan ketika aku berikan amanah akan aku pegang. Inilah komitmen. Komitmen. Walaupun tidak diawasi, dia lakukan yang terbaik. Walaupun tidak dihitung, dia lakukan yang terbaik. Walaupun gajinya kecil, dia lakukan yang terbaik. Walaupun risikonya besar, dia lakukan yang terbaik. Ini gajinya hanya 50.000 satu hari rata-rata kalau tukang seperti ini. Gaji 50.000 dengan risiko 50 juta. Gaji 50.000, risiko 50 juta. Tapi ada orang tukang batu yang risikonya 50.000, isinya 50 juta. Tapi jadi dokter spesialis ginjal itu batunya kecil 50 juta gajinya. Ini gak ada integritas, menghalalkan semua cara. Menghalalkan semua cara. Tuh. Menghalalkan semua cara. Pokoknya yang penting aku menang. Nah, jadi ini bahaya tuh. Makanya kalau ada kecurangan itu ternyata harus diingatkan dengan cepat. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Oke, waktu masih ada. Yang pertama jempol, apresiasi, bersyukur, puji, hargai, telunjuk, integritas, komitmen, lakukan yang terbaik. Nah, ternyata jari tengah ini tidak bisa berdiri sendiri. Jari tengah ini harus bersama jari yang lain agar kelihatan lebih tinggi. Kalau dia berdiri sendiri, itu kesombongan. Bahaya. Benar? Coba kalau Anda nggak percaya, orang lewat langsung gini, pasti ada yang kena batunya. Karena begini, artinya adalah ini adalah nilai lebih. Apa nilai lebih Anda? Apa nilai tambah Anda? Apa kontribusi lebih Anda? Ternyata itu yang saya bahasakan dalam mental kelima adalah mental bonus. Contohnya, Anda naik ojek, ya, kemudian ojek ini 5.000 rupiah. Kemudian Anda berdapat gaji, uang yang Anda keluarkan 10.000. Anda tepuk pundak tukang ojek, kembalinya untuk apa? Senang nggak dia? Senang karena ada nilai bonusnya. Saya pernah mencoba itu membuat simulasi. Tukang rempeyek, satu rempeyek itu harganya 3.500. Saya bilang 2.000. Belinya coba dapat Pak 2.500. Beli amat gitu kan. Tapi saya memainkan simulasi emosi. Oke deh, 2.500 ya. Beli 4. Lumayan Bu, lumayan pembuka 10.000 kan? Ya lah Pak. Nah, saya punya 50.000. Saya punya uang 50.000. Kemudian setelah dia mengembalikan kembaliannya untuk ibu, makasih Bu ya. Karena saya ingat kata-kata ayah saya, jangan pernah memberi pada para pengemis. Karena pengemis ini pasti akan nyaman menjadi pengemis sampai dia mati, dan itu adalah pekerjaan yang paling hina. Tapi berilah ini pada orang bekerja di mana dia tidak cukup dengan pekerjaan. Dia akan semangat di dalam pekerjaannya karena dia tidak pernah meminta. Itu yang ketika saya ada tukang rempeyek udah tua gitu kan 60 tahun, beli, pokoknya berapa? 3.500 dulu, ya? Enggak, lu 500 oke, beli 4 loh, iya. Wah saya 50.000, kembalinya untuk ibu. Tapi bukan berarti ketika dia besok situ lagi 50.000, enggak. Enggak boleh, dia nanti niatnya jadi beda. Ketika datang lagi, ya udah saya tetap 10.000, kemarin 2.500, oh ayo, mak. Gitu. Iya, artinya adalah bukan itu terus pada orang yang sama, berbagi pada banyak orang. Jadi bukan orang itu lagi, nanti akhirnya rumah Anda jadi titik temu semua teman-temannya datang. Itu enak banget. Beli 2.500 dipangkas 10.000, pokoknya 50.000 pasti dikembaliin. Kalau kita bisa kembaliin. Nah, contoh yang lain, mental bonus kontribusi. Suatu hari yang Anda harus tahu, doa orang terzalimi itu manjur. Jadi kalau Anda ingin doa orang manjur, zalimi orang lain tapi doanya baik gitu. Tapi nggak ada kan? Pasti doa orang terzalimi pasti jelek.
Tapi di antara doa yang manjur itu adalah doa orang yang ikhlas dan bahagia. Suatu hari ayah saya usianya 72 tahun orangnya, 72 tahun, kemudian tidak bisa nelan. Jadi kalau sudah tua memang begitu, penyakitnya itu aneh, nggak bisa nelan, air nggak bisa masuk. Bayangkan, air itu kan halus, nggak bisa masuk, apalagi makan yang lain. Lagi berkunjung ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya, nggak bisa makan. Satu-satunya diinfus. Dokter sudah menyerah karena nggak mungkin ini tenggorokan diperluas dengan cara apa? Masa disebelin juga diluasin? Kan nggak bisa. Saya ingat kata-kata seorang alim. Sesungguhnya doa orang-orang yang bahagia, doa orang yang ikhlas itu manjur. Kemudian saya waktu di bandara, saya turun ke kamar kecil bandara. Saya ingat di situ terdiri orang-orang yang sebenarnya kalau ada pekerjaan lain dia tidak mau jadi pekerjaan di situ. Setiap hari datang ke bandara, perlakuannya sama, tapi tidak pernah naik pesawat. Bayangkan, dia membersihkan hal-hal yang orang lain tidak mau bersihkan. Jadi dia adalah orang yang sebenarnya tidak ada pilihan lain kecuali pekerjaan itu. Akhirnya saya turun. Mental berkelimpahan. Saya punya uang 50.000 waktu itu. Saya bilang ke bapak itu, Pak, ini tuh bapak untuk nambah sekolahan atau Pak? Wah, kaget deh. Kan biasanya orang sih 1.000, 5.000 gitu kan. Kayak 50.000 baru kaget tuh. Nah, ketika orang kaget dan bahagia itu, maka doanya pasti baik. Mudah-mudahan rezeki bapak bertambah. Amin. Kita gitu aja. Saya itu waktu langsung bilang, Pak, mohon doanya Pak, bukan berdoa 50.000 itu Pak, bukan. Tapi saya mohon doanya, ayah saya nggak bisa nelan sekarang. Mudah-mudahan Pak, ayah saya bisa nelan. Saya udah tua Pak, nggak bisa nelan apa-apa. Langsung dia doa, ya Allah, mudah-mudahan ayahnya bapak namanya siapa? Saya namanya Aris, bapaknya bapak Aris bisa nelan. Itu 5 menit kemudian saya dapat SMS dari kakak saya di Palangkaraya. Alhamdulillah, wis iso nelan. Kan? Terus tahu kan? Jadi kalau Anda ingin banyak-banyak itu praktek Ramadan ini luar biasa. Luar biasa. Oke, ini kontribusi lebih. Jadi pada dasarnya kontribusi lebih itu adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik. Enggak kasihannya. Tuh, ya kan? Tuh. Bareng-bareng ya. Yang berikutnya ini, Gembol adalah kontribusi, apresiasi, syukur. Telunjuk adalah integritas. Makanya kalau orang bersumpah ini, saya berjanji, nggak ada, saya berjanji, nggak ada, pasti ini. Dari tengah ini adalah mental bonus, mampu bekerja lebih banyak, mampu punya nilai tambah. Nah, merek nih, kalau di dalam buku itu namanya brand. Kenang jari manis, jari manis adalah jaringan hubungan baik. Jadi orang yang tidak punya hubungan baik dengan mertuanya, dia pun tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang lain. Karena mertua itu paket yang tidak bisa dipisahkan dengan anak yang kita nikahi. Ya Allah, saya mau nikah dengan si A, tapi mertua saya SBY, tidak bisa. Harus pakai itu. Nah, ini sekitarnya. Begitu juga orang yang selalu menjelek-jelekkan pimpinannya. Siapapun pimpinannya selalu dia kritik. Dan dia tidak mengkritik langsung di depannya, tapi dia datang ke teman-temannya mencari konco, mencari teman yang sama dengan dia. Maka orang seperti ini tidak akan menjadi leader, dia hanya menjadi pengikut sampai mati. Kenapa? Karena belum jadi pimpinan aja dia sudah menjelekkan banyak orang. Kalau itu menjadi pimpinan, terus siapa yang dijelekkan semua? Kalau di atas sudah nggak ada lagi, Allah yang dijelekkan. Kan ada trilogi jengkelisme ini. Trilogi jengkelisme. Jengkel yang pertama adalah mudah jengkel. Orang mudah jengkel ini biasanya nih, walaupun dia usianya panjang, tapi sebenarnya pendek. Kenapa? Banyak orang yang dimakamkan di usia 70 tahun, tapi sudah meninggal di usia 40 tahun. Kenapa? Antara 40 sampai 70 tahun itu gak menikmati hidup. Kenapa? Jengkel pada banyak orang. Tetangganya beli antena, dia jengkel. Padahal tetangganya baru antenanya C dibeli. Temennya naik pangkat jengkel. Temennya dapat pajak bagus jengkel. Padahal yang gaji bukan dia. Ingat, orang yang mudah jengkel itu biasanya dia tersisa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Trilogi jengkel yang kedua adalah udah membuat orang lain jengkel, laporan gak selesai, jadi tim dia kacau sendiri, kemudian dia tidak pernah komitmen atas apa yang seharusnya, itu membuat orang lain jengkel. Dan yang ketiga dijengkel pada putusan Allah. Ya Allah, kenapa sih kemarin saya belum selesai masalah, sekarang kok beli masalah baru? Ya Allah, kenapa sih? Nah, itu dijengkel pada putusan Allah. Oke, jaringan ini adalah hadir ketika Anda berkontribusi tadi, berkali ketika Anda mau mendengarkan, bukan sekedar mendengar, dan mau memperhatikan. Ini jaringan. Jaringan seperti ini.
Tuh. Jadi kan, tuh. Perlu teman. Perlu teman, perlu sahabat. Kita tidak bisa sendiri. Jadi kalau ada ingin sendiri bahaya. Dan yang terakhir nih, kelingking. Kelingking adalah lambang dari kita tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Hari ini, Ramadan ini, duhur ini bisa jadi bagi kita, malesan, ceramah, paling itu doanya Bismillahirrahmanirrahim sekarang. Itu semua. Bukan, itu bukan, tapi bisa jadi dengan Anda bersabar sebentar. Oh, ada sesuatu yang baru. Oh, tadi saya mendengar ya, katanya kita harus bersyukur, apresiasi, berkontribusi. Oh, kalau gitu saya langsung telepon ke saya, Ma, insya Allah aku boleh, Ma. Mau pesan apa, Ma? Tumben le, habis ikut training, Ma. Baru sadar. Nih, perhatikan hal yang kecil. Ternyata hal yang kecil ini luar biasa. Handphone yang hebat pun ternyata kalau chargernya nggak ke bawah itu nggak bisa ngecas. Nah, hal yang kecil. Chargernya ke bawah tapi nggak beli pulsa, nggak bisa handphone, ya, gitu. Sudah ada pulsa, charger lengkap. Kenapa? Dia ternyata handphonenya nggak terisi nomor handphone siapa yang mau ditelepon. Nah, akhirnya sama saja nggak bisa telepon. Pas ada nomornya banyak, ternyata sinyalnya nggak ada. Juga sama. Artinya hal-hal kecil yang berkumpul itu menjadi besar. Lihat. Sebuah video yang luar biasa. Sebuah kisah nyata di Thailand. Seorang anak kecil yatim ingin memberikan sesuatu ke ibunya yang sakit. Ternyata dia tidak punya uang dan waktu itu dia mengambil di apotek. Namun ada seorang bapak yang melihat ini anak yatim, tetangga saya, kasihan. Bu, sudah biasa bayar. Udah Bu ya, tolong dimaafkan. Dia itu orang baik Bu, cuma terdesak aja. Oh iya, hati-hati Om, Mak. Nah, gitu. Apa yang terjadi? Si bapak ini ternyata selain membebaskan obat tadi dengan dibayari, dikasih sok. Ini kisah nyata, Pak. Kemudian apa yang terjadi? Anak kecil ini segera berlari dan mencoba menolong ibunya. 30 tahun kemudian, seorang bapak penjual sok ini tetap berjalan sok dan dia tetap menjadi orang baik. Tiba-tiba ketika dia habis melayani pelanggan, datanglah sebuah ujian, yaitu jantung mendadak. Sakit jantung dia. Kemudian disinilah ujian itu hadir. Biayanya terlalu tinggi. Anaknya telepon sana telepon sini, tidak ada yang mau utang. Satu-satunya jalan harus menjual toko atau warung yang dipakai dalam keseharian. Kemudian dalam kebingungannya dia dipanggil oleh dokter untuk berkomunikasi terkait dengan masalah bawaannya. Ketika dia bertemu dengan dokter, dijelaskanlah bahwa ini memang sebuah sakit yang harus dijatuhi. Dijual mendesak, mendadak, dijual kebutuhan. Pagi hari dia mendapatkan amplop berwarna putih. Kemudian dibuka, ternyata amplop ini berisikan tagihan berikutnya dan tertuliskan ringkasan biaya pengobatan 0 Pak, 0. Sudah dibayar 30 tahun yang lalu dengan 3 obat pereda rasa sakit dan 1 kantung sop yang masih panas. Inilah kisah nyata dari seorang dokter spesialis di Thailand bernama Dr. Rajan Arunto. Dia menjadi seorang dokter karena pertolongan dari bapak ini supaya dia ingin suatu hari dia menjadi dokter dan bisa menolong banyak orang biar tidak sebarang seperti saya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah di mana letak kebahagiaan sebagai sebuah kesimpulan. Suatu hari ada seorang yang datang ke seorang psikolog. Dia seorang eksekutif muda. Langsung bilang ke psikolog, Pak, saya pengen mati. Saya pengen mati, udah jenuh saya itu. Dan psikolog itu berkata, silakan. Itu kan mati. Pengen mati, psikolog bilang silakan. Ini bisa nyata di Indonesia, bukan di mana-mana. Apa yang terjadi? Jadi, silakan. Psikolog bilang, orang itu kalau mau mati biasanya nggak ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong itu biasanya nggak ingin mati. Dia hanya ingin menguji orang sekitarnya perhatian atau enggak. Makanya orang bunuh diri teriak-teriak, aku mau bunuh diri, aku mau bunuh diri. Biarin, pasti nggak bunuh diri dia. Kalau orang mau bunuh diri, diam-diam, dikunci langsung mati tiba-tiba gitu. Itu benar dia. Makanya ada orang mau bunuh diri, naik di atas pohon, tiba-tiba terpleset dan jatuh dia di sungai. Kemudian ada
ada lapisan langsung dia naik, aduh untung ada berapa pisang, jadi dia nggak sungguh-sungguh tadi. Nah seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Apa yang terjadi? Psikolog ini bilang, kalau mau mati silakan, karena kematian itu hak asasi yang sebenarnya urusan Allah, sebenarnya bukan urusan manusia. Tapi kalau kamu ingin percepat tentunya bunuh diri, silakan. Kok silakan? Iya. Ngapain dipertahankan kalau mau pengen mati? Tapi, nah itu psikolognya kita ya. Sebelum mati, buat dong pesan baik sama keluarga, pesan baik sama anak-anak, pesan baik sama karyawan. Mosok mati kok kesannya jelek, nanti siapa yang nganterin, siapa yang nangisin. Akhirnya betul juga ya. Sekarang coba seminggu ini buat kesan baik. Yang biasanya malah senyum-senyum, yang biasanya malah terima kasih, terima kasih, yang biasanya pelit, coba berbagi, yang kurang hargai. Ternyata simulasi ini cukup bagus Pak. Dia keluar dari psikolog itu, dia akhirnya ketika sampai di rumah, dia tuh berusaha senyum semanis mungkin, kemudian mengapresiasi, mengantarkan anaknya bermain, kemudian ketika sampai di kantor dia menghargai tukang sapu, menyapa orang-orang di sana. Ternyata hidup bagaikan gema. Kalau Anda naik di atas gunung dan Anda bilang, kamu pintar, kamu cerdas, kamu goblok, memang. Nah gitu. Itu sama, jawaban itu sama. Hidup bagaikan gema. Apa yang terjadi? Ternyata ada energi baru yang dia rasakan, yaitu energi negatif. Kok orang-orang menghargai saya, istri saya kok bahagia. Kemudian seminggu kemudian dia datang ke psikolog ini dan dia bilang, Pak, keinginan saya untuk mati sudah hilang. Saya ingin hidup, ternyata hidup itu bahagia. Kesimpulannya adalah kehidupan itu bahagia kalau Anda bukan sekedar menerima, tapi karena Anda memberi. Karena Anda punya kontribusi, karena Anda orangnya jujur, karena Anda punya nilai lebih, karena Anda punya jaringan. Yang penting adalah Anda tidak boleh meremehkan yang kecil. Saya dari sini itu karena jaringan. Oh, subhanallah ya. Karena saya cari di sini, saya kesuban Pak. Subhanallah itu perjalanannya luar biasa ya. Bicara refleksi. Subhan dari mana? Subhan, kemudian ke mana? Gresik, bisa sampai di sana ketemu dengan orang-orang yang lama nggak ketemu istri mereka. Wajahnya tuh unik-unik. Tapi mereka tetap bersyukur karena justru itulah mereka dirindukan. Kita dirindukan bukan karena sering bertemu, kita dirindukan justru karena tidak adanya pertemuan selalu sering, tapi berkualitas. Itulah menikmatkan telepon ke istri itu kalau sudah berpisah. Sayang, masa apa hari ini? Padahal jelas-jelas sama Subhan sama Jakarta. Kan nanya itu bahasa basi. Masak sop, kamu mau? Mau. Wah. Tapi setelah pulang di sini baru nanya, masa apa hari ini? Enggak. Lewat, ngantuk, tidur. Ayah capek. Saya tahu, capek nanya. Harusnya dikembangkan dari sana baik, di sini baik. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Anda punya handphone, catat nomor handphone saya. Anda mendapatkan e-book gratis. E-book ini ada 3. Karena saya sedang mencoba mempraktekkan kontribusi tadi itu. Anda dapat e-book yang pertama adalah bagaimana mengelola dan menggapai impian, bukan hanya sekedar impian sederhana ya. Yang kedua bagaimana mendidik anak, mendisiplinkan anak, dan bagaimana membuat anak itu menurut pada kita. Ini salah satu e-book yang membuat saya bahagia. Jadi saya harus berbagi karena pemilik ini kata berbagilah banyak orang. Ya udah, saya jadi konektor aja kan. Oke. Anda bisa WhatsApp ataupun ada SMS ke nomor saya. Nama saya Aris Motivator. 0812. Langsung Anda ketik. Ya, ini jaringan. Sekali lagi 0812 104 6 1034. Saya ulangi lagi. 0812 104 6 1034. Kirimkan nama Anda dan email Anda. Insya Allah besok pagi atas izin Allah Anda sudah mendapatkan e-book itu dan berbagilah kepada banyak orang. Terima kasih. Tidak perlu ada pertanyaan karena pertanyaan bagian dari masalah dan itu Anda pecahkan sendiri ya. Karena Anda yang punya masalah harus Anda yang memecahkannya, jangan saya. Karena kalau Anda selalu memecahkan masalah Anda oleh orang lain, itu namanya kurang mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.